Pemirsa Media Sari Lopez yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang masalah hukum yang saya beri judul adalah gugatan kepemilikan tanah yang salah jalan. Nah, kronologis dari permasalahan ini adalah berawal dari ada para penggugat, itu ahli waris, dia sebagai ahli waris dari pewaris yang telah menguasai dan menempati tanah secara turun-temurun. Dia mudah membayar pajak, dia sudah mengajukan permohonan pendaftaran hak konversi, namun permohonannya tidak bisa ditindaklanjuti oleh BPN. Akhirnya dia menggugat ke pengadilan negeri. Yang digugat adalah para tergugat. Para tergugat juga ikut menguasai bidang-bidang tanah itu yang bagiannya juga dikuasai oleh para tergugat. Tergugat juga menguasai bidang-bidang tanah itu oleh pewarisnya juga secara turun-temurun yang sudah meninggal. Nah, peristiwa gugat-menggugat ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klungkung tahun 2020. Nah, lalu bagaimana keputusan dari Pengadilan Negeri Klungkung atas kasus gugatan hak atas kepemilikan tanah ini? Nah, mari kita lihat. Di dalam persidangan itu, dalam pertimbangan putusannya di sana diterangkan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dia yang membayar pajak. Para penggugat yang menguasai secara turun-temurun. Para penggugat juga sudah mengajukan permohonan konversi pendaftaran hak ke Badan Pertanahan Nasional dan bahkan sudah diukur ke lapangan. Nah, dari bukti-bukti itu ada juga saksi-saksi yang menerangkan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung itu mempertimbangkan dan memutuskan bahwa gugatan para penggugat itu dikabulkan atau dimenangkan para penggugat itu. Dinyatakan para penggugat lah yang berhak atas tanah yang dia kuasai selama ini. Dan para tergugat dinyatakan tidak mampu untuk mendalilkan jawabannya maupun rekonvensi yang dia ajukan. Sehingga para tergugat dia dinyatakan kalah. Akhirnya para tergugat tidak dapat menerima putusan itu. Lalu mereka mengajukan banding atas putusan itu ke Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2001. Nah, apa yang terjadi? Pengadilan Tinggi Denpasar, majelis hakimnya di dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sendiri atas gugatan yang diajukan oleh penggugat asal atau penggugat konvensi. Sehubungan dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu dia mengadili sendiri perkara itu dan membatalkan putusan pengadilan negeri yang diperiksa tersebut atau putusan pengadilan
Kelungkung yang memenangkan para penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa bukti pembayaran pajak, bukti permohonan pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti, dan kemudian ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanah itu adalah tanah negara. Dan oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan untuk menolak gugatan penggugat konvensi. Sehingga di sini kelihatan ada perbedaan. Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kelungkung, mengabulkan gugatan penggugat. Kemudian Pengadilan Tinggi Denpasar menolak gugatan dari penggugat. Jadi kelihatan sekali di sini perbedaan putusan itu dan pertimbangan hukumnya. Nah, lalu bagaimana perjalanan berikutnya? Sehubungan dengan putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri, maka para penggugat mengajukan kasasi. Nah, di tingkat kasasi ini, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara di tingkat kasasi dalam pertimbangannya di sana mempertimbangkan bahwa putusan judek paksi, putusan yang berada di bawahnya, putusan pengadilan tinggi, itu sudah benar menerapkan hukumnya. Jadi tidak ada kesalahan dalam penerapan hukumnya. Sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini akhirnya memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu penggugat asal. Nah, sehingga perkaranya ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa di satu pihak penggugat tidak dikabulkan, di pihak lain juga jadi rekonvensi gugatan balik dari dari para tergugat itu juga tidak dikabulkan. Sehingga apa? Siapapun kedua belah pihak memang tidak dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah itu. Sehingga memang perjalanan ini gugatan yang begitu panjang, yang dari awal sampai putusan Mahkamah Agung, itu memang tidak memutuskan siapa yang berhak atas tanah itu. Nah, oleh karena itu, jadi disitulah kenapa saya sebut gugatan itu gugatan salah jalan. Gugatan yang tidak menemukan hasilnya. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung, maka hal yang harus dilakukan terhadap tanah ini adalah bukan gugatan tentang kepemilikan tanah. Yang dilakukan menurut saya adalah perbuatan permohonan hak atas tanah negara karena sudah dikuasai secara turun-temurun. Nah, itulah yang saya maksud dengan gugatan yang salah jalan. Jadi kesimpulannya kita dapat sampaikan di sini adalah berhati-hatilah
mengajukan gugatan. Apakah memang hal itu harus digugat atau harus dimohonkan? Nah, demikian informasi ini dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.